أيها المؤمنون فيا إخواني في الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله وفقني الله وإياكم لطاعته. Melalui mimbar Jumat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan bersungguh-sungguh di dalam menjauhi apa yang menjadi larangannya. Harapannya semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan setiap aktivitas kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberikan jalan kemudahan atas kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita berupa kemudahan atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man ya'sar ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam cara yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Terlebih hal itu melanggar ketentuan, melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, bukan orang yang memanfaatkan
memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait saling tolong menolong, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu dalam hal keburukan dan kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan perbuatan zalim. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ketika ada seseorang yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak mempersulitnya. Gunakan cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Bukan malah sebaliknya, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Masalah dan kesulitan dalam hidup adalah sunnatullah yang akan dihadapi oleh setiap orang. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat hidup kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan beban berat kepada manusia kecuali manusia itu mampu menyelesaikannya. Dengan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita akan mendapatkan pelajaran hidup, akan mendapatkan hikmah kehidupan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang lain yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari berikhtiar, berusaha untuk menyelesaikan masalah kita, lalu kemudian kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan solusi terbaik, solusi termudah atas masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bagi kita semua, biasakan untuk membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita terhindar dari masalah, ataupun kalau ada masalah kita cepat mendapatkan solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhar'id dain wa ghalabatir rijal. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang baik dan selalu membantu orang lain, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan solusi terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته